Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi. Oke. Nah, ini teman-teman. Video ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan pengerjaan Honda Brio yang kemarin kita cat ya, dari warna merah diganti warna menjadi crystal black. Nah, pada saat pengecatan pertama, bodi kap mesin itu terpasang. Jadi setelah naik lapisan pertama, ternyata ada yang kelewat, dempulannya di sini kurang. Di sekitar sini dia ada yang penyok ya. Penyoknya sebenarnya nggak banyak ya. Penyoknya cuman ya sedikit lah. Akhirnya karena bodi udah terlanjur saya cat, kap mesin saya copot. Jadi saya jadikan aja bodi. Bodi saya jadikan, kap mesin copot. Nah, di hari berikutnya ini base coat yang udah pertama, lapisan pertama itu saya gosok, saya amplas sampai ketemu merah. Cuman mohon maaf videonya saya lupa untuk merekam. Kurang lebih base coat itu sebelum didempul dia harusnya memang dibuang lagi. Sebelum didempul ya, dibuang lagi base coatnya sampai ke dasar yang pertama. Nah, setelah didempul ini saya surfacer. Surfacernya dia memang sampai mengenai base coat lapisan yang pertama tadi. Nah, jadi dia lebih melebar segini base coatnya ya. Nah, ini juga ada yang sedikit di sini, ada yang sompel juga di sini. Nggak kelewatan ya, harap maklum teman-teman. Saya kerja bisa dibilang ya 90% sendirian. Kita yang kerja juga, kita juga yang quality control. Jadi mata saya cuma dua, maklum. Ada yang kelewat-kelewat ya, inilah resikonya kalau kita kerja serba sendiri ya. Nah, jadi ini saya lepas setelah di epoxy surfacer. Udah digosok, udah halus semua, udah rata. Lalu saya timpa dengan base coat. Satu lapis ya. Sebenarnya sih ini nggak langsung basah ya, tembakan pertama. Nah, di sambungan antara base coat yang kemarin, lapisan pertama, dengan ini surfacer, ini kamera saya balik aja ya. Nah, ini teman-teman. Ini surfacer di bawahnya ya, karena di sini bekas dempulan. Saya moksinya melebar sampai di sini. Nah, pas ditimpa lagi dengan base coat, ini ada yang keriting antara sambungan epoxy surfacer dengan base coat yang lapis pertama kemarin. Sambungannya keriting. Nah, ini juga sama nih. Tuh. Jadi mulau sambungannya itu antara epoxy lama dengan epoxy yang kemarin baru, surfacer itu dengan base coat yang lapis pertama kemarin. Jadi sambungannya dia keriting. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau kita udah benar-benar mempelajari dan mendalami bidang kita, itu nggak cukup ibaratnya kita tukang cat, apakah hanya cukup bisa ngecat, bisa bagus. Ya, disinilah kadang waktu dan pengalaman itu diuji ya. Jadi bagaimana cara mengatasi kalau udah kejadian kayak gini? Oke, ini skenario yang akan saya lakukan ya. Ini pertama akan saya amplas pinggirannya ini. Mungkin termasuk semua akan saya amplas ulang. Sampai dia rata. Nah, ini untung aja ya, keritingnya itu tidak terlalu dalam, tidak terlalu kasar. Keritingnya masih halus ya. Nah, cuman ini nih, nah. Jadi keritingnya ini tidak terlalu kasar, masih halus, jadi masih ada harapan kalau ini hanya digosok, mungkin hilang ya, mudah-mudahan hilang. Jadi skenario-nya ini akan saya amplas menggunakan grit 1000. Nah, ini saya amplas dengan amplas oranye yang udah kita review kemarin. Ini saya amplas dulu pakai grit 1000. Nanti dia kalau hilang, langsung kita spray dengan jurus rahasia kita ya, jurus pamungkas kita kemarin udah pernah saya bahas, yaitu menggunakan PP primer teman-teman. Jadi untuk mencegah supaya keritingnya itu nggak kambuh lagi. Nah, yang kemarin saya rasakan memang jurus itu mampu mengatasi keriting halus ya. Jadi catatan teman-teman ya, keriting yang bisa di cover oleh PP primer itu keritingnya yang tidak terlalu tebal, tidak terlalu kasar, yang halus, kurang lebih kayak gini lah. Nah, kayak gini. Ini
sama kejadiannya kayak yang video yang dulu saya pernah bahas itu. Nah, banyak juga teman-teman yang udah mencoba, boleh lihat di kolom komentar, dan mereka berhasil ya mengikuti tips dari saya. Nah, harapannya kayaknya ini kalau di PP primer bakal aman. Karena sifat PP primer itu yang saya pakai itu dari Autoglow ya. Autoglow. Pertama harganya murah, yang kedua dia memang untuk di atas plastik oke, daya rekatnya juga bagus. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah aman kalau digunakan untuk mengcover cat yang keriting kayak gini? Jujur ya, ini belum ada penelitian lebih lanjut secara laboratorium ataupun secara ilmiah yang jelas untuk mengatasi keriting kayak gini ampuh, teman-teman. Soal ketahanan itu saya jujur aja ya nggak tahu ya. Tapi teorinya gini, PP primer itu kan memang didesain untuk ditimpa dengan cat atau base coat. Nah gitu kan, teorinya kan gitu. Jadi kalau kita misalnya ngecat plastiknya kita PP primer dulu, baru kita surfacer, atau mungkin beberapa orang bisa langsung naik base coat. Nah, cuman untuk TDS yang lebih spesifik ya dari Autoglow itu, PP primernya itu, apakah dia bisa langsung ditimpa dengan base coat? Dia di atas base coat dan ditimpa lagi dengan base coat. Nah, itu apakah bisa gitu? Saya juga mohon maaf ya teman-teman, nanti silahkan kita sama-sama belajar. Yang jelas untuk mengatasi masalah kayak gini, dia memang saya akui manjur. Tapi masalah dia bisa di atas base coat atau ditimpa dengan base coat langsung gitu ya, langsung maksudnya dia tanpa dilapisi dengan surfacer lagi, apakah boleh gitu kan? Masalahnya itu aja sih, boleh apa enggak? Kalau bisa ya bisa, tapi boleh apa enggaknya sesuai dengan TDS apa enggak? Saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab secara apa namanya ya, secara ya maksudnya mewakili dari pihak sana gitu ya. Kita hanya berusaha versi tukang cat, hanya berpikir dan berinovasi supaya pekerjaan kita kalau ada kendala kayak gini bisa diatasi. Oke, langsung kita amplas aja teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung kita amplas menggunakan grit 1000 ya. Ini grit 1000 aja. Ini pun bekas amplasnya nih, karena ini amplas DMS yang udah pernah saya bahas kemarin, walaupun bekas tapi dia masih tajam teman-teman. Nah, mungkin ada yang pernah make, nanti boleh di-share amplas ini. Silahkan tulis nanti di komentar bagaimana pengalaman teman-teman menggunakan amplas DMS ini. Nah, ini kita ngamplas menggunakan tatakan ya teman-teman. Usahakan menggunakan tatakan supaya perkenaannya itu dia merata. Nah, untuk amplas 1000 ini kita bisa amplas pada seluruh bagian, teman-teman. Supaya nanti tidak muncul apa ya, semacam gap antara sambungan surfacer yang lama yang ada keritingnya ini dengan yang rata ini. Jadi dia menyatu. Makanya usahakan pakai tatakan ya, pakai spon. Ini spon ya. Ini saya buat sendiri, inovasi sendiri. Ini atasnya mika, tebalnya ini 1 cm, 10 mili ya. Nah, ini enak dipegang, jadi bisa dipakai di kedua belah sisi. Ngamplasnya nggak usah terlalu ditekan. Yang pertama kita prioritaskan dulu pada bagian yang keriting. Mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Jadi untuk daya tahan, teori ataupun cara saya kayak gini, ini jujur ya belum diuji secara ilmiah ataupun laboratorium. Kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa, tapi kalau untuk ketahanan sampai kapan, mohon maaf saya tidak bisa memberikan kepastian ya. Itu balik lagi kepada kualitas yang lain. Kualitas yang lain maksudnya bahan yang lain yang teman-teman pakai. Nah, kalau ini kita menggunakan base coat dari AXT, Belcoat. Ini video yang akan kita review nih nanti. Oke, kita udah selesai ngamplas ini, kita lihat ya.
kita lap dulu. Nanti sambungan yang tadi keriting itu kira-kira pori-porinya ada apa enggak. Kalau misalnya pori-porinya dalam, berarti mau nggak mau ini harus di epoksi total. Epoksi total. Tapi kalau pori-porinya udah hilang, berarti bisa langsung di spray dengan PP primer. Nah, bedanya apa kalau di PP primer atau misalnya langsung ditembak dengan base coat? Mungkin biasanya sebagian orang ya, ini tuh yang sambungan-sambungan tadi ini hanya di saur-saur. Maksudnya dihambur tipis-tipis dengan cat yang agak kental. Biasanya ada yang kayak gitu. Bisa juga, bisa kayak gitu. Cuman kalau misalnya catnya ini benar-benar terlalu berisiko untuk keriting lagi, untuk meminimalisir terjadi keriting lagi, memang lebih aman di PP primer. Jadi cara ngatasi keriting kayak gini, kita udah nyoba bermacam-macam ya. Mulai dari di epoksi, ditabur dengan epoksi kental, surfacer ya, epoksinya surfacer. Atau juga langsung di base coat, tapi hanya dihambur-hambur, jadi kering, di spray kering. Selama ini cara kayak gitu sebagian bisa, sebagian masih terjadi keriting. Nah, tapi dengan cara yang menggunakan PP primer, menurut saya itu yang bisa langsung jadi. Oke, kita buktikan. Ini bekas keriting tadi di sini, tuh bekasnya kelihatan kan? Ini kalau saya lihat ya, pori-porinya udah habis, pori-porinya udah habis, pori-porinya udah hilang ya. Nah, ini pori-porinya juga habis. Ini pori-porinya habis, nggak ada pori-pori lagi. Oke, aman. Nah, ini teman-teman, kenapa saya memilih PP primer sebagai jurus untuk meminimalisir terjadinya keriting ulang. Ini kan udah keriting. Takutnya kalau ditimpa lagi, dia keriting lagi. Nah, untuk meminimalisir terjadinya naik lagi keritingnya, saya spray dengan PP primer. Jadi karakter PP primer itu dia tidak bisa menyatu dengan cat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencampur PP primer yang dari brand Autoglow, dicampur dengan base coat PU ya yang selama ini saya pakai, itu dia nggak mau menyampur, teman-teman, menggumpal ya. Dia tidak senyawa. Nah, tetapi dia bisa ditimpa dengan base coat. Nah, gitu teman-teman. Base coat ataupun top coat ya. Top coat itu dalam artian cat 2 komponen. Saya udah pernah bikin video ngecat door trim Toyota Fortuner yang bagian belakang. Itu saya menggunakan cat 2 komponen, cat 2K. Itu dari PP primer langsung saya timpa dengan cat 2 komponen, top coat. Lalu di clear doff. Dan konsumennya kemarin pengen ngecat lagi yang door trim yang lain. Hasilnya sangat memuaskan, katanya seperti itu. Nah, jadi kalau teori saya seperti itu, karena dia tidak menyatu dengan base coat, sehingga pada saat di spray pada bagian cat yang lunak seperti ini, base coat itu kan lunak ya teman-teman. Jadi kalau dilap pakai thinner dia langsung luntur. Nah, itu disebutnya cat lunak. Nah, jadi dia tidak menimbulkan reaksi terhadap media cat yang lunak di bawahnya ini. Tetapi dia bisa merekat dengan baik kalau di spray. Walaupun dia tidak bersenyawa, kalau dicampur ya secara langsung dia tidak menyatu, tapi dia bisa merekat dengan baik di sini. Nah, teori saya seperti itu teman-teman. Jadi dia membuat semacam lapisan film di atas base coat yang keriting ini. Sehingga pada saat kita timpa lagi dengan base coat lapisan selanjutnya, dia tidak nyerap, tidak tembus sampai ke dalam ini. Si thinner yang nanti kita akan semprot itu, dia tidak tembus. Nah, teori saya seperti itu teman-teman. Soal ini apakah aman untuk jangka panjang? Lillahi ta'ala, saya mohon maaf belum bisa menjawab kalau soal itu. Mungkin dari pihak produsen aja langsung yang bisa menjelaskan.
Kalau misalnya teori saya salah, teknik saya salah, tidak sesuai dengan anjuran atau misalnya tidak sesuai dengan peruntukannya, ya mohon maaf. Tapi seandainya bisa, ya ini mungkin suatu terobosan terbaru dalam mencegah keriting ya. Oke teman-teman, langsung kita spray dengan PP Primer. Nah oke teman-teman, jadi ini beberapa bahan yang harus disiapkan apabila teman-teman mau mengikuti cara yang saya gunakan. Nah ini, tadi saya mohon maaf penyebutannya bukan Auto Glow, tapi ini namanya Pasigloss ya. Ini PP Primer dari Pacific Paint. Nah jadi fungsi lain PP Primer selain untuk melapisi media plastik ya, supaya daya rekat cat itu bagus, dia juga ada fungsi lain menurut saya ya, walaupun ini belum pernah diajarkan oleh mungkin di jajaran konten kreator body repair ya di Indonesia. Ini saya bukan mengklaim tapi fakta. Di Indonesia itu kayaknya YouTuber yang di bidang body repair yang baru pertama mereview PP Primer sebagai pencegah keriting. Harusnya saya gunakan ini sebelum saya aplikasikan base coat. Cuman saya lupa kemarin, mohon maaf. Jadi setelah keriting baru saya ingat. Jadi ya itulah namanya manusia itu kadang punya kesalahan dan kelalaian. Nah itu saya akui, itu salah saya. Nah di sisi lain, selain untuk PP Primer di atas plastik, ini berfungsi juga sebagai pencegah keriting ya. Ini versi saya, bukan versi dari Pasigloss atau Pacific Paint. Ini bukan video endorse teman-teman, ini murni atas inisiatif saya. Jadi kalau video ini salah, dianggap salah oleh sebagian besar ahli ataupun orang yang benar-benar punya kredibilitas di bidang body repair, dan cara saya ini dianggap salah, mohon maaf, kesalahan itu akan saya tanggung sendiri. Saya siap, ya kan? Nah, karena ini saya gunakan di pekerjaan saya sendiri, bukan pekerjaan orang lain. Apabila ada yang mau mengikuti, percaya, dan terbukti berhasil, ya alhamdulillah, ya kan? Ini video bukan endorse, bukan sponsor. Ini saya beli sendiri, terserah saya mau saya gunakan buat apa. Seandainya bermanfaat ya silahkan diikuti. Tapi bagi pihak-pihak yang saya sebutkan di sini, terutama dari Pacific Paint, apabila video ini dirasa melanggar aturan, mohon maaf, ini murni video untuk edukasi. Apabila benar dan merasa sekiranya video ini bermanfaat ya dan memberikan dampak positif, ya silahkan aja ya apa yang perlu dilakukan. Mungkin kalau misalnya dirasa berdampak positif, ya harusnya kita dibayar atau gimana gitu ya, tapi saya nggak minta ya, saya nggak berharap seperti itu. Karena gini, yang namanya review-review barang ataupun pengecetan kayak gini, walaupun tidak di-endorse sekalipun, para netizen itu pasti nanya, "Bang, PP Primernya merek apa? Bang, pakai PP Primer ini boleh apa enggak?" Itu bingung kita ya mau menjawab. Kalau kita jawab nanti kita menguntungkan pihak tertentu. Kalau enggak kita jawab nanti pakai merek ini, merek ini, merek ini, nanti kita dikira sombong, nanti subscriber pada kabur. Jadi ya mau nggak mau lah. Jadi brand ini saya tampilkan, ini barangnya, ini mereknya, ini perusahaannya. Ya udah, silahkan nanti dinilai sendiri, diuji lagi bila perlu diuji lagi ya. Jadi biar teknik saya ini benar-benar kuat gitu loh, secara ilmiah, secara laboratorium, bukan hanya sebatas pengalaman ya. Jadi kalau bisa diperkuat lagi gitu dengan pengujian lab atau gimana gitu ya. Nah, oke teman-teman, langsung kita, oh ini satu lagi, siapkan juga air dryer atau hot gun kayak gini ya. Kemudian tecklot, ini tecklotnya udah bekas, udah kotor tuh, tapi masih bisa dipakai ya. Ini nanti kita gunakan pada saat tiap lapis itu kita panasi
supaya dia cepat kering, supaya nanti media yang udah kita amplas ini udah rata, karena ini base coat, dia nanti tidak terlalu lama basah sehingga dia tidak menimbulkan reaksi. Ya, jadi kita tiap lapisan nanti kita air dryer. Oke? Boleh air dryer, boleh hot gun kayak gini. Nah, oke teman-teman, sedapat mungkin harus disaring dulu ya. Ini di dalamnya banyak kotoran loh ya. Ini walaupun jernih tapi kotorannya kelihatan banget tuh, lihat. Nah, jadi sedapat mungkin tetap disaring, harus disaring. Nah, oke teman-teman. Jadi ini kita tadi udah berapa lapis ya? Antara 3 lapis, 4 lapis mungkin ya. Jadi tiap lapisannya itu dipanasin. Jadi dia biar nggak terlalu nggak kelamaan basah sehingga takutnya dia memberikan reaksi. Tapi sebenarnya sih PP Primer itu dia tidak reaktif terhadap base coat ya. Dan itu sudah sering saya gunakan ini cara kayak gini nih. Nah, untuk kasus kayak gini, keriting halus kayak gini, ini bisa dilihat keritingnya udah urat-uratnya masih ada, cuman kalau dilihat dari sini ya, pori-porinya tuh sebenarnya udah ketutup ya. Nah, urat bekas keriting ada karena itu kan surfacer yang kelihatan ya. Nah, itu nanti kayaknya kalau langsung ditimpa dengan base coat, dia nanti bakal ketutup rata ya. Nih, urat-uratnya aja kelihatan, tapi sebenarnya sih kalau kita lihat dari sini ya, nah, pori-porinya tuh nggak ada, udah habis. Nah, tadi spray ke bagian terluas. Misalnya tadi sampai sini kan, ini yang keriting. Nah, kita spray dilebihin. Nah, kelebihannya kalau menggunakan PP Primer, dia tanpa diamplas. Jadi sebelum kita base coat, ini nggak perlu diamplas, langsung kita timpa aja dengan base coat. Nah, kalau menggunakan base coat yang kental, nanti dia bakal jadi tebal. Nah, base coat itu kan walaupun dia kental, tapi tetap dia menggunakan thinner. Thinner itu nanti ya akan membuat keritingnya naik lagi. Dan itu kita udah sering melakukan hal yang kayak gitu ya. Jadi nanti efeknya, catnya nanti jadi tebal. Nah, terlalu tebal nggak bagus. Sedangkan kalau menggunakan surfacer ataupun epoxy, ini kan sebelumnya juga udah saya epoxy, ya kan? Lapis pertama itu kan base coat, kemudian saya amplas, lalu saya dempul, lalu di epoxy surfacer. Epoxy surfacernya mengenai base coat yang lapisan pertama. Nyatanya setelah di epoxy, begitu saya timpa dengan base coat kedua, itu yang menjadi masalah. Sambungan antara epoxy dan base coat
itu keriting. Jadi pulau kayak gini, jadi keriting. Nah, jadi kalau misalnya epoksi pun menurut saya kurang efektif juga ya. Epoksi juga nanti takutnya yang dikhawatirkan kayak gini, sambungan antara epoksi dengan base coat. Jadi dia keriting sambungannya. Nah, mungkin ini menurut saya cara yang paling efektif, cepat, dan resiko untuk terjadi keriting lagi itu sangat kecil ya, minim. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like